Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Imam Trikar Sohadi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Bandung saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan di sesi ke-6 ya. Kita akan membahas tentang materi kuliah terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam sistem pemerintahan daerah yang efektif. Tema pertama adalah yang harus kita bahas adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk keunggulan kompetitif wilayah. Para mahasiswa dan mahasiswi Kampus Merdeka yang saya banggakan, pada beberapa tahun terakhir topik keunggulan kompetitif menjadi pusat perhatian oleh banyak pihak, termasuk di dunia pemerintahan. Dan biasanya keunggulan kompetitif digambarkan dengan sesuatu yang harus dicapai dengan pengelolaan sumber daya fisik, juga tentunya sumber daya konseptual, dan adalah Porter yang pertama kali mempopulerkan istilah keunggulan kompetitif ini. Ia memberikan ide tentang rantai nilai atau value chain dari sistem nilai yang disesuaikan dengan sistem mengambil sudut pandang dari lembaga ke lingkungannya. Jadi aparat atau pejabat di pemerintahan dapat bercermin dari ide tersebut untuk mendapatkan ide keunggulan strategis, teknis, dan operasional. Instansi pemerintah yang telah berani melakukan pelayanan secara global tentu membutuhkan koordinasi khusus, dan ini diperoleh melalui informasi. Sumber daya pemerintahan yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, ahli informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dan informasi yang harus memenuhi tentunya 4 dimensi, yakni akurasi, relevansi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Tugas manajemen informasi terus mengalami perubahan secara terus-menerus tentunya. Sejak tahun 1967-an pemerintah menggunakan komputer, format data, dan teknik penyimpanan telah mengalami perubahan. Meski demikian, data yang telah ada sebelumnya tetap memberikan masukan yang berharga bagi kecenderungan perkembangan pelayanan dan tugas pemerintahan. Jika dalam sistem lama penyimpanannya hanya berupa teks dan gambar, dalam sistem masa kini gambar merupakan bagian penting yang harus disertakan. Perbedaan tajamnya adalah bahwa manajemen informasi memahami bahwa sebenarnya informasi menggambarkan sumber daya pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah. Oke, kita memasuki tentang teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan dan lingkungannya. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Kampus Merdeka yang saya banggakan, efektivitas TIK dalam pemerintahan bisa dicapai bila proses aplikasinya memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks pemerintahan. Jika mengacu pada Michelot and Skill tahun 2007, konteks TIK pemerintah bisa digambarkan dalam suatu model. Model ini menggambarkan aliran sumber daya mulai dari lingkungan, kemudian masuk ke lembaga pemerintahan dan kembali ke lingkungannya. Aliran sumber daya fisik berada di dasar diagram dan aliran sumber daya konseptual di bagian atas diagram. Aliran sumber daya fisik pemerintah meliputi aparat, material, mesin, dan uang atau budget. Aparat yang diangkat pemerintah bertahap naik jabatannya ke tingkat yang lebih tinggi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, hingga akhirnya meninggalkan pemerintahan karena pensiun atau keluar atau diberhentikan karena ada masalah. Bahan baku yang masuk ke pemerintahan dalam bentuk bahan mentah dan diolah menjadi barang jadi, yaitu berupa pelayanan jasa yang akan diterima oleh masyarakat. Peralatan dibeli atau ditukar dengan mesin yang baru. Uang masuk ke lembaga dari berbagai macam sumber pemasukan, misalnya PAD atau pendapatan asli daerah atau pendapatan lainnya, dikeluarkan untuk membiayai atau membayar pemasok, pajak, bayar upah, gaji, dan lain-lain. Sementara
Di dalam organisasi pemerintahan, semua sumber daya digunakan untuk menghasilkan produk layanan kepada masyarakat, kepada warga. Yang kedua adalah aliran sumber daya konseptual. Aliran sumber daya konseptual itu data, informasi, dan informasi dalam bentuk putusan, di mana dalam konteks ini ada arus dua arah ya, yang menghubungkan antara pemerintah dengan lingkungannya atau dengan warga masyarakatnya. Yang ketiga adalah mekanisme pengendalian pemerintah. Elemen-elemen yang memungkinkan pemerintah beroperasi sebagai sistem lingkaran tertutup, yang merupakan sistem yang dapat mengontrol dirinya sendiri melalui mekanisme pengendalian dan lingkaran umpan balik. Elemen pengendalian terdiri dari standar kerja yang harus dimiliki agar mencapai tujuan pemerintah, manajemen, dan pengelolaan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang keempat adalah lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri dari sumber daya konseptual, data yang dikumpulkan dari dalam pemerintahan dan lingkungannya, kemudian dimasukkan ke dalam perangkat pengelolaan informasi yang akan mengubah data menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan disediakan untuk pihak manajemen yang akan membuat keputusan yang diperlukan bagi perubahan sumber daya fisik pemerintahan. Dalam pengambilan keputusan, manajemen mengacu pada standar kinerja pemerintahan atau tupoksi SPM. Standar kinerja juga digunakan oleh pengelola informasi untuk menemukan kinerja pemerintahan yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Lalu apa saja dimensi dari keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitif dapat diwujudkan dalam bentuk keunggulan di bidang strategis, taktis, dan operasional. Pada tingkat pimpinan tertinggi, tingkat strategis, arahan tujuan sistem informasi dapat mengubah arah organisasi pemerintahan. Pada tingkat taktis, pimpinan dapat memberi batasan bagaimana perencanaan strategis diimplementasikan dalam berbagai cara untuk memperoleh data dan mengolah informasi. Kita bahas keunggulan strategis. Sistem informasi untuk keunggulan strategis mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap bentuk operasional organisasi pemerintahan. Misalnya, pemerintah memutuskan untuk mengubah semua data yang dimiliki dalam database dengan menggunakan interface standar, sehingga database memungkinkan untuk bisa digunakan bersama-sama dengan stakeholder pemerintah lainnya ataupun juga dengan masyarakat. Database standar yang bisa diakses melalui web browser merupakan gambaran tentang pertukaran strategi dalam posisi pemerintah. Ini didefinisikan sebagai metode membuat dan menyempurnakan strategi dengan menggunakan cara yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang digunakan oleh lembaga lain. Strategi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas atau benefit pada organisasi pemerintahan itu sendiri. Kemudian adalah keunggulan operasional. Adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi atau proses pelayanan day to day atau sehari-hari. Penggunaan komputer oleh masyarakat untuk memasukkan data akan lebih akurat daripada dengan komunikasi oral. Akurasi data masyarakat akan lebih terjamin ketika informasi data tersebut diakses kembali oleh